kenapa BTS Meal nggak ada di Jepang. Salah satu membernya BTS ini namanya si Jimin ya kalau nggak salah ya. Dia sempat jadi viral di Jepang. Masyarakat Jepang memang nggak begitu banyak yang suka Korea, yang anti K-pop gitu ya, yang nggak suka dengan K-pop gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, Maido desu. Kembali lagi di Mana Bu Jepang. Nah guys, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang fenomena yang saat ini lagi booming banget, lagi hype banget di Indonesia, yaitu tentang BTS Meal. Siapa sih yang nggak tahu tentang BTS Meal? Jadi ini adalah kolaborasi antara McDonald di 49 negara dengan salah satu idol group terkenal dari Korea Selatan, yaitu BTS. Aku juga lihat tuh di berita ya di internet dan juga di sosial media tentang ricuhnya atau hebohnya gimana pada waktu penjualan BTS Meal ini ya. Jadi kalau nggak salah itu sekitar tanggal 9 sama 10 Juni ya, bulan ini ya. Itu aku lihat memang di internet ya, itu kayak abang-abang ojol itu rebutan pengen order BTS Meal sampai kayak mereka berantem gitu deh. Nah itu guys, ternyata beritanya itu masuk di salah satu channel berita di Jepang. Jadi ada artikelnya juga, ada videonya juga. Aku pengen kalian lihat juga. Nah jadi ini kayaknya di cabang McDonald di Jakarta deh kayaknya ini guys. Abang-abang ojol lagi rebutan lagi nunggu ngantri banyak buat pesen McDonald. Nah jadi memang beritanya itu sampai ke sini guys, sampai ke Jepang juga, dan sampai bahkan waktu aku main ke rumah Miho kemarin itu, bapaknya Miho sampai nanya itu McDonald di Indonesia kok bisa sampai parah kayak gitu, kenapa, dia bilang gitu kan, sampai masuk berita, yaitu gara-gara campaign kan, gara-gara kolaborasi McD sama BTS bilang gitu kan. Padahal kan kondisinya lagi pandemi kayak gini, dia bilang kan. Jadi ya orang malah desak-desakan gitu kan. Ya itu memang kayak begitu, aku bilang kan. Jadi ya sangat disayangkan kan, harusnya kan kita menjaga jarak lah, social distance lah, supaya nggak memperbanyak penyebaran virus COVID-19 ini ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali, apalagi dari pihak McDonald-nya juga kan, mereka nggak siap akan membludaknya fans yang pengen beli BTS Meal itu. Jadi ya sampai di beberapa tempat itu kan katanya kan ditutup untuk sementara kan, dan sekarang itu katanya udah diganti prosesnya itu menjadi cuman untuk drive thru katanya kan, untuk yang BTS Meal ya. Jadi nggak bisa dibeli langsung, jadi harus drive thru pakai mobil atau pakai motor gitu ya. Nah tapi hari ini aku bukan mau ngomongin itu guys, jadi kita nggak usah bahas itu. Jadi yang aku mau bahas hari ini itu adalah kenapa BTS Meal nggak ada di Jepang. Jadi kalian mungkin nggak sadar kalau ada 49 negara yang McDonald itu berkolaborasi dengan BTS, tapi di situ nggak ada Cina sama Jepang. Nah hari ini aku mau bahas Jepangnya, kenapa sih BTS nggak kolaborasi sama McDonald di Jepang ya. Jadi ada banyak spekulasi dari orang-orang Jepang sendiri kenapa McDonald Jepang nggak berkolaborasi dengan BTS. Padahal kan guys, di McDonald di 49 negara itu mereka memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan sales mereka ya, dengan memanfaatkan campaign kolaborasi antara McDonald dengan BTS ini. Tapi kenapa di Jepang nggak ada guys? Jadi ada banyak yang berpendapat tentang hubungan antara Jepang secara keseluruhan dengan BTS ini, katanya memang nggak terlalu bagus, karena di masa lalu pada tahun 2018 sempat ada masalah ya, ada masalah antara BTS dengan Jepang. Nah Jepang dalam konteksnya ini di sini adalah media Jepang dan juga masyarakat Jepang. Nah kenapa? Nah mungkin ada beberapa kalian yang nggak tahu, ada juga yang mungkin yang udah tahu karena lihat di berita. Jadi tahun 2018 itu sebenarnya BTS itu akan rilis single terbaru mereka di Jepang di salah satu televisi TV Asahi dan di salah satu acara musik mereka ya, itu namanya musik station ya, nama acara TV-nya itu. Sebenarnya mereka udah ada kontrak itu dan bakalan tampil di Jepang di musik station ini, tapi salah satu membernya BTS ini namanya si Jimin ya kalau nggak salah ya, dia sempat jadi viral di Jepang, di sosial media, di internet di Jepang ini, karena ada salah satu fotonya yang lagi mengenakan kaos bergambar ledakan bom atom Hiroshima, itu jadi viral di internet. Jadi kayak gini guys, ini foto si Jimin waktu pakai kaosnya. Jadi kaosnya kayak begini. Jadi kaosnya itu ya ada tulisan Patriotism, Our History, Liberation Korea. Jadi di sini nih di sebelah kanannya ada gambar ini ya, ledakan bom atom di Hiroshima. Inti dari kaos ini kan bilang tentang patriotism ya, tentang nasionalisme, tentang kecintaan dia terhadap Korea Selatan, terus juga tentang sejarah dan juga kebebasan Korea Selatan. Jadi dia nggak mau melupakan sejarah tentang kebebasan Korea. Jadi dalam artiannya begini guys, jadi kan dengan dijatuhkannya bom atom Hiroshima ini kan Korea juga mendapatkan kebebasannya dari dudukan Jepang waktu itu. Jadi ya hampir sama lah kayak Indonesia ya, bisa dibilang secara nggak langsung kita itu mendapatkan kemerdekaan kita karena dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena setelah itu kan Jepang hancur lebur, Jepang akhirnya angkat kaki dari Indonesia sehingga kita bisa merdeka tahun 1945. Nah begitu juga dengan Korea, jadi mereka pastinya nggak akan melupakan sejarah mereka ya. Nah tapi memang ya di sini itu nggak ada yang salah
salah, dan si membernya si Jimin ini juga nggak salah, kaosnya juga nggak ada yang salah. Tapi begini guys, masalahnya begini kalau menurut aku ya. Jadi permasalahannya itu ada di apakah pantas seorang sosok yang dikenal hampir seluruh dunia ya. Sekarang siapa sih yang nggak kenal BTS gitu? Mereka hampir muncul di seluruh televisi di Asia, bahkan mereka juga sempat ada di top billboardnya di US ya, di Amerika ya. Nah, artian mereka bisa dibilang itu dikenal hampir seluruh dunia. Nah, jadi ketika salah satu membernya pakai kaos kayak begini, itu kan pasti yang melihat itu kan jutaan, bahkan puluhan mungkin ratusan juta orang yang melihat gitu loh ketika ada yang upload di internet. Nah, ketika ada banyak sekali orang yang lihat, itu kan peluang untuk menaikkan status kaos ini menjadi isu yang sensitif itu kan besar banget guys. Jadi memang kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang satu dua kacamata aja ya nggak ada yang sensitif di sini gitu loh, karena kita bukan orang yang ikut dalam isu itu secara langsung gitu loh. Nah tapi begini guys, coba kalau kita lihat dari sudut pandangnya orang Jepang. Dari sudut pandang orang Jepang, bom atom Hiroshima itu merupakan peristiwa yang bisa dibilang itu hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan mereka mungkin. Bahkan sampai sekarang tuh nggak ada yang lebih menyedihkan lagi dari peristiwa jatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki ini, karena memang di situ ada banyak kali korban yang meninggal, korban yang terluka, bahkan yang cacat itu sampai dengan anak cucu mereka gitu loh guys. Nah jadi bagi Jepang itu merupakan luka yang sangat dalam. Nah ketika ada seorang tokoh besar, tokoh yang terkenal seperti BTS ini, mereka pakai kaos yang disitu ada gambarannya bom atom Hiroshima, jadi kan mereka pasti otomatis ya akan terbawa perasaan gitu loh. Apalagi kalau kita lihat dari sisi politik, dari segi media juga, dari sisi manusiawi secara duduk Jepang itu pasti nggak bakal bisa menerima ini gitu loh guys. Nah jadi ini merupakan salah satu masalah yang hot banget waktu itu di Jepang. Nah jadi ceritanya setelah dia pakai kaos ini, terus fotonya itu jadi viral di Jepang juga. Jadi sebenarnya BTS itu udah mau ngeluarin rilis terbarunya di TV Asahi di acara musiknya itu Music Station, tapi akhirnya di cancel guys. Jadi di cancel dadakan secara sepihak dari pihak TV Asahinya karena ada isu ini guys. Jadi mereka nggak jadi tampil di Music Station, dan setelah kasus ini pihak manajemennya BTS juga minta maaf ke media Jepang dan juga ke masyarakat Jepang. Nah jadi kalau menurut aku guys, wajar aja kalau ada orang Jepang yang berpikiran kalau misalnya gara-gara masalah ini jadi McDonald Jepang itu nggak mau kolaborasi sama BTS. Nah sebenarnya bukan cuma ini aja. Jadi ada satu lagi isu yang melanda BTS, hubungan BTS dan juga Jepang, dan bahkan berbagai negara ya, nggak cuma Jepang aja. Itu tahun 2018 juga, tahun yang sama. Jadi salah satu member BTS juga ini katanya waktu photo session di salah satu majalah itu ada yang pakai topi yang terinspirasi dari Nazi katanya guys, Nazi Jerman. Nah tapi untuk masalah ini memang yang komplain itu dari salah satu organisasi Yahudi di Amerika, kalau misalnya di US, dan di Jepang itu nggak terlalu begitu jadi isu, nggak begitu jadi masalah. Nah yang jadi masalah itu yang ini aja, yang bom atom Hiroshima ini aja. Jadi dia ada yang mikir mungkin hubungan Jepang, media Jepang sama BTS nggak terlalu bagus, jadi mereka pun nggak begitu ada alasan yang kuat lah untuk kolaborasi gitu. Nah atau mungkin juga masyarakat Jepang memang nggak begitu banyak yang suka Korea, yang anti K-pop gitu ya, yang nggak suka dengan K-pop gitu, karena mereka lebih cinta J-pop, lebih cinta dengan budaya mereka ya, dengan idol mereka, idol Jepang. Sebenarnya bukan guys, sebenarnya bukan itu. Jadi gini guys, aku mau kasih tahu. Jadi BTS ini juga sebenarnya terkenal banget di Jepang, terkenal banget. Jadi walaupun sempat ada isu kayak gini, tapi tetap nggak menurunkan jumlah fans mereka di Jepang. Jadi fans BTS di Jepang itu sangat banyak. Jadi jangan salah, K-pop itu juga terkenal di Jepang. Dan asal kalian tahu aja, single terbarunya BTS yang judulnya Butter itu dia sempat masuk di top chart posisi 1 weekly di Orient chart ya, di salah satu chart music di Jepang ya. Nah jadi untuk jumlah fansnya BTS ini nggak usah dipertanyakan lagi di Jepang. Jadi banyak sekali fans yang mengharapkan sebenarnya McDonald itu kolaborasi sama BTS di Jepang juga ya. Nah jadi ada salah satu fans yang dia langsung message ke McDonald Jepang, nanya kenapa nggak ada kolaborasi antara McDonald Jepang dengan BTS gitu ya. Ini email balasan dari McDonald, jadi klarifikasi dari McDonald Jepang tentang alasan kenapa mereka nggak bikin kolaborasi sama BTS. Nah di
sini ada tulisannya, dia bilang mereka bilang di sini untuk mengenai kolaborasi dengan BTS. Jadi kita tidak berencana untuk melakukan kolaborasi dengan BTS. Nah, katanya tahun ini itu, jadi tahun ini ya, sebagai informasi juga untuk kalian, jadi McDonald itu masuk tahun ke-50 di Jepang. Jadi pertama masuk ke Jepang itu tahun 1971. Itu toko pertamanya, cabang pertamanya itu ada di Ginza di Tokyo ya. Nah, jadi tahun ini 2021 ini McDonald Jepang itu masuki umur 50 tahun. Nah, jadi ulang tahun ke-50 McDonald Jepang, dan mereka itu ingin, katanya, jadi mereka ingin produk mereka di Jepang itu dikenal oleh penduduk Jepang, oleh masyarakat Jepang dari semua kalangan, katanya, dari anak kecil, anak muda sampai dengan orang dewasa, seperti itu. Nah, untuk promosi atau campaign di Jepang itu sendiri, mereka katanya sudah punya rencana untuk campaign sendiri di Jepang, katanya seperti itu. Nah, ditulisannya seperti itu ya. Nah, jadi mereka minta pengertiannya untuk mengenai BTS Meal ini, kami tidak ada rencana untuk kolaborasi dengan BTS, katanya, dan untuk menjual BTS Meal di Jepang, katanya seperti itu guys. Nah, tapi di sini mereka emang nggak bilang, mereka bilangnya cuman mereka udah punya campaign atau program promosi lainnya, seperti itu. Nah, jadi apa sih itu? Gitu loh. Kenapa mereka, ibaratnya kenapa kok mereka menolak BTS? Bukan menolak sih, tapi mereka nggak promoin BTS Meal, nggak mengadakan campaign BTS Meal, tapi malah bikin campaign yang lain gitu loh. Nah, jadi ceritanya gini guys. Sebenarnya tadi aku udah bilang kan, McDonald Jepang itu udah masuk usia ke 50 tahun 2021 ya. Nah, jadi dalam memperingati usia 50 tahun McDonald Jepang ini, pastinya McDonald Jepang itu udah nyiapin plan ya, udah nyiapin rencana promosi dan juga campaign sendiri ya. Dan itu pastinya nggak mungkin diselesaikan secara dadakan. Pasti mereka udah punya rencana ini dari jauh-jauh ya. Nah guys, campaignnya itu adalah campaign 50 tahun McDonald Jepang, dan mereka udah ngerencanain campaignnya itu dari bulan Juni sampai dengan Agustus guys. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu, untuk campaign BTS Meal ini itu kan dari bulan Mei tuh, dari bulan Mei selama 1 bulan kalau nggak salah ya. Jadi kan pas banget nih, pas banget waktunya itu tabrakan sama campaignnya 50 tahun McDonald Jepang. Nah, begini, jadi logikanya begini, saat perusahaan itu ketika mereka mau bikin campaign, mereka mau bikin acara, program promosi, itu kan nggak mungkin ada 2 campaign sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, ketika mereka udah approve kontrak untuk program 50 tahun anniversary McDonald Jepang dari bulan Juni sampai dengan Agustus, ya udah, mereka harus menjalani ini. Mereka nggak mungkin bisa masukin campaign lain di waktu yang sama, gitu loh guys. Nah, jadi McDonald Jepang pun mau nggak mau mereka harus menjalani program campaign ini. Jadi mereka nggak bisa nerima campaign kolaborasi dengan BTS di waktu yang bersamaan seperti itu. Nah, untuk isi campaignnya itu adalah mereka mau nunjukin kembali karakter McDonald pada zaman dahulu nih. Jadi ada karakternya itu namanya Speedy. Jadi nanti katanya kemasannya itu bakalan kayak gini. Tapi aku belum tahu ya, aku belum coba beli menu yang spesial anniversary ini. Nah, katanya bungkusnya nanti bakalan kayak begini, dan ada karakternya I'm Speedy kayak gitu. Nah, untuk menunya ya, ini aku lihat di websitenya mereka. Jadi ada yang juicy chicken akatogarashi, jadi kayak ayam gitu ya, burger ayam. Nah, ini juga katanya guys, menunya ini itu ada undiannya juga, jadi bisa dapat kaos McDonald dengan karakter Speedy ini guys. Jadi kayak diundi gitu deh kalau pesan menu ini ya, kalau pesan menu yang khusus 50 tahun anniversary ini. Nah, jadi itu dia guys alasannya kenapa McDonald Jepang itu nggak bikin kolaborasi sama BTS untuk bikin BTS Meal. Jadi BTS Meal di Jepang emang tidak dijual untuk saat ini ya. Tapi kita nggak tahu kedepannya apakah McDonald Jepang bakalan ganti policy mereka untuk mungkin memperpanjang program campaign-nya, kemudian bakalan masukin program BTS Meal ini setelah 50 tahun anniversary ini. Kita nggak tahu ya, Tapi memang untuk jawaban mereka, untuk saat ini mereka nggak ada rencana untuk bikin campaign BTS Meal kolaborasi sama BTS ya. Itu ya guys ya. Nah, tapi setelah aku cek untuk official store-nya BTS di Jepang, jadi itu sebenarnya mereka memang nggak kolaborasi sama McDonald untuk ngeluarin BTS Meal, tapi mereka juga launching single terbaru mereka Butter di Jepang. Jadi mereka tetap ada kolaborasi sama McDonald, tapi untuk single Butter ini guys. Jadi aku lihat di websitenya mereka, websitenya BTS itu online store-nya mereka jual merchandise tentang kolaborasi mereka sama McDonald. Jadi ini ada berbagai macam produk yang temanya itu Butter ini, single terbaru mereka. Jadi memang nggak ada BTS Meal sama McDonald, tapi mereka ada kolaborasi Butter ya, menjual merchandise kayak gini. Jadi fans di Jepang juga bisa beli merchandise-nya di official online store-nya ini. Dan rata-rata ini Yoyaku itu pesen ya, jadi harus pesen dulu, harus booking, dan harganya juga cukup lumayan. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa lumayan menghibur bagi fans BTS yang ada di Jepang ya, untuk para ARMY di Jepang. Oke guys, mungkin itu
aja untuk video hari ini. Jadi bukan karena ada masalah antara BTS dan Jepang, atau karena orang Jepang, masyarakat Jepang itu anti K-pop lah, nggak suka K-pop atau nggak suka sama Korea, bukan. Jadi alasannya karena mereka udah punya kontrak campaign sendiri guys di bulan Juni sampai dengan Agustus ini. Oke, jadi terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih banget, jangan lupa untuk like kalau kalian senang ya, dan juga share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe, oke? Supaya kita bisa lebih maju lagi untuk bisa bikin konten-konten yang lebih kreatif lagi ya. Thank you banget ya. Oke, arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.